Selamat sore, perkenalkan nama saya Vanessa Surya dengan NIM 213304010149. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan atau mempresentasikan materi dengan judul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hot. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk penggandaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatat uang dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatat uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu yang pertama fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam penggandaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga, fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok, guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar, untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. Yang pertama, fungsi gudang, mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian.
Kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Kedelapan, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau di order point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali, agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Kedua, order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. Kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian, manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang perlu dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi pemasok, saldo utang pada pemasok yang diakibatkan dari transaksi pembelian, penambahan akan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin keandalan dan ketelitian atas data pencatatan akuntansi. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga
bagi barang yang penggandaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Ketiga, surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Kelima, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian, perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain: yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, pemasok akan mengirim daftar penawaran harga barang yang dikehendaki. Ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, atau misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatat utang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Keempat, prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Barang yang diterima diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Dari prosedur yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang tanggung jawab serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, keandalan data transaksi. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Silakan tunggu materi berikutnya pada minggu depan dengan judul Sistem Penggajian dan Pengupahan.
Sekian dari saya dan terima kasih.